Assalamualaikum para sobat pecinta bunga bugenvil dan tanaman hias lainnya. Semoga rekan dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan dari segala urusannya. Di pagi hari ini saya akan melihat-lihat bunga bugenvil yang nampak segar terkena embun pagi, dan ini semua nanti akan saya jadikan bahan entres untuk sambung tunas yang nanti saya akan coba berbagi dengan rekan-rekan semuanya. Dan ini ada sebagian sudah nampak calon-calon bunga. Oke, langsung saja akan kita persiapkan bahan-bahannya untuk sambung tunas ini. Yang pertama kita persiapkan yaitu silet, bisa pisau. Yang kedua itu plastik es. Yang ketiga tali plastik. Dan untuk persiapan selanjutnya yaitu kita persiapkan entresnya yang nanti akan kita ambil, dan yang kedua itu gunting dahan untuk memotong. Oke, langsung saja kita ambil bahan entres yang tadi pagi sempat kita lihat. Sekarang pada sore hari bahan entres kita pilih yang terlihat segar dan setengah tua ya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Itu yang sekiranya masih terlihat segar, tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda, seperti dahan yang saya potong ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan entres yang bagus. Dan yang keduanya kita pilih lagi dahan ini ya, ini untuk warna putih kalau tidak salah ini ya, bunganya yang berwarna putih, yang daunnya biasa, tidak variegata. Ini entres. Terus usahakan setelah kita potong, kita pruning, kita kurangi daunnya agar lebih cepat dia tumbuh tunas baru di sela-sela daunnya. Dan yang ketiga itu ini entres, bahan entres ini kalau nggak salah ini warnanya biru ya, terlihat segar. Yang seperti ini kita pilih yang tidak terlalu tua ataupun tidak terlalu muda. Dan jangan lupa setelah kita potong untuk bahan entres, kita kurangi dulu daun-daunnya, kita pruning sebagian agar untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru. Usahakan untuk sambung tunas ini di sore hari ya, untuk nanti supaya dia bisa beradaptasi dengan udara. Karena kalau pagi hari atau siang hari dia terkena sinar matahari, itu memperkecil harapan hidup sambungan itu. Karena kalau sore hari dia nanti akan terus ke malam hari dan juga ke pagi hari, itu lebih tinggi tingkat keberhasilan sambung tunasnya. Oke, langsung saja sudah kita persiapkan. Ini bahan-bahannya, entresnya sudah dapat, tali plastiknya sudah ada untuk mengikatnya, siletnya pun sudah tersedia, bahannya pun yang akan kita sambung sudah ready, sudah ada juga nih. Dan di sini kita lihat yang akan kita sambung cabang utama ataupun dari pangkal kedua. Ini kira-kira kita potong 3-2 cm ya. Kita pilih cabang untuk kita sambung ini jangan yang terlalu tua juga, yang seperti ini tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, yang sekira-kiranya besar harapan hidup kita sambung kira-kira 2-3 cm dari pangkal bawah. Ya kira-kira di sini, tapi kita potongnya di atas mata tunas ya, di atas mata tunas yang saya beri tanda ini adalah mata tunas. Usahakan kita memotongnya di atas ini, di atas mata tunas ini, supaya nanti dia
besar harapan tumbuhnya, karena biasanya di patah tunas itu nanti akan tumbuh pucuk-pucuk baru ya. Oke, langsung kita potong dulu. Dan setelah kita potong, lalu kita belah di bagian tengahnya. Kalau misalkan cabang yang kita potong ini terlalu besar ataupun sudah besar, kita belahnya di agak ke pinggir. Kalau di agak ke tengah, nantinya takutnya entresnya terlalu kecil, jadi kita usahakan agak ke pinggir supaya nanti dengan sambungan entres yang akan kita sambung tidak terlalu jauh perbedaan besarnya. Oke, setelah kita belah cabangnya ini kira-kira 1-2 cm, lalu kita persiapkan juga entresnya. Entres untuk kita sambungnya ya, kita runcingkan berbentuk huruf V ya, berbentuk huruf V, agak runcing tapi tidak terlalu tumpul juga. Kita runcingkan sekira-kiranya membentuk huruf V, dia agak ramping. Dan setelah kita runcingkan membentuk huruf V, lalu kita ya, ini kita lihat dulu berbentuk huruf V. Usahakan agak rapih, sekali iris langsung rapih usahakan, dan juga tidak terlalu terkena tangan untuk memperbesar harapan hidupnya sambungan ini. Lalu kita masukkan, dan perlu diketahui untuk menyisipkan sambungan tunas ini jangan di tengah ya, usahakan di pinggir. Ambil salah satu pinggir kanan ataupun kiri, yang penting dia ke pinggir supaya kulitnya bertemu dengan kulit ataupun kambium bertemu dengan kambiumnya. Itu untuk mempercepat pertumbuhan batang sambungan ini, yaitu kambiumnya ya. Kita lihat usahakan agak rata ke pinggir samping, jadi jangan terlalu di tengah, supaya nanti kulitnya ketemu dengan kulit, nanti dia akan menyatu, kambiumnya akan memperbesar harapan tumbuh yang kita sambung ini. Dan setelah sekiranya sudah rapi dan sekiranya sudah bagus sambungan kita, lalu kita ikat menggunakan tali plastik, dan kita usahakan jangan terlalu besar ikatnya ya, sesuaikan saja dengan batang yang akan kita ikat. Pertama dari bawah dulu, terus langsung ke atas, terus langsung dibilitkan lagi ke atas sekira-kiranya dia tidak goyang terkena angin ataupun terkena hewan. Misalkan kadang-kadang di tempat-tempat tanaman bunga ini suka banyak ayam ataupun kucing yang nanti akan mengganggu pertumbuhannya. Kalau dia tersenggol tidak goyang, dan tidak usah terlalu kencang juga, jadi sedang saja ngikatnya, gak usah kencang juga dan juga tidak kendor juga, karena kalau terlalu kencang juga dia berpengaruh kepada kambiumnya. Kalau terlalu kendor juga nanti dia cepat goyang juga kalau terkena angin. Setelah selesai, lalu kita sungkup dengan plastik es, dan panjangnya ini kita sesuaikan, jangan terlalu panjang juga. Nanti kalau terlalu panjang dia akan menekuk plastiknya kalau terkena embun ataupun terkena angin. Kita sesuaikan saja ukuran plastiknya dengan entres yang barusan kita sambung ya, sekira-kiranya 1 cm 2 cm di atas pucuk daunnya itu. Kalau terlalu kecil pun, terlalu pendek pun, dia akan terkena daun mudanya. Dan untuk bahan yang kedua sama, masih kita sambung tunas juga.
Ini hasil stek batang cabang-cabang kecil. Kita potong di sini di atas mata tunas. Setelah kita potong menggunakan silet, lalu seperti biasa kita belah pada pertengahannya. Ini cabangnya sesuaikan lagi. Ini cabangnya kecil, dahannya kecil, lalu nanti kita cari entresnya yang sesuai. Jadi jangan sampai terlalu besar entresnya daripada batang utamanya. Sama tidak apa-apa, kecilan pun tidak apa-apa. Kalau entresnya kecilan dari batang itu tidak apa-apa. Tapi kalau batangnya kecil, entresnya besar, itu kadang-kadang harapan tumbuhnya kecil ya. Jadi kadang-kadang kambiumnya tidak ketemu dengan kambium, ataupun kulitnya tidak ketemu dengan kulit, jadi dia tidak melekat kambiumnya dan tidak jadi. Dirasa ini sudah rapih ya, kita runcingkan seperti angka V ini, lalu kita sisipkan kembali di sini. Kita sisipkan di sini. Kalau sekiranya kurang masuk dia ataupun kurang dalam, nanti kita bisa iris lagi dengan silet, kita belah lagi ya. Tapi sekiranya cukup, nah di sini kita lihat, usahakan sambungan ini ke pinggir ya, supaya nanti kambiumnya ketemu kambium. Jadi jangan di tengah, kalau bisa di pinggir kanan ataupun kiri sama saja, yang penting di pinggir. Nah ini sudah saya selesai ikat dan ini sudah selesai saya sungkup dengan plastik es. Lalu untuk bahan yang ketiga sama ya, dari jenis bougainville juga. Ini stekan kecil karena bahan-bahan saya yaitu dari stek yang kecil. Di sini untuk nyari bahan stekan yang besar agak susah, agak jarang pohon-pohon yang besar itu. Jadi saya menggunakan stekan yang sekiranya sebesar kelingking ya. Nah di sini sudah saya lihat nih, sudah saya potong, dan tadi saya kasih tanda panah pun itu berarti kita potongnya di atas mata tunas ya, di atas mata tunas. Kalau di bawah mata tunas biasanya dia batang yang ke atas tidak hidup, akan menghitam, jadi menyebabkan kegagalan sambung tunas kita. Oke, kita persiapkan dulu entresnya, kita buangi dulu daunnya, kita runcingkan seperti yang tadi, kita runcingkan sekiranya membentuk huruf V. Dan setelah jadi ya, nah setelah diperkirakan sudah rapi, baru kita langsung sisipkan ke dalam pangkal utama ini. Mudah-mudahan ini sambung tunas ini bisa tumbuh ya. Oke, dan sekiranya sudah rapi, kita presisikan ya, di antara pinggir dan pinggirnya kita presisikan supaya rapi. Terlalu terpinggir jangan, terlalu agak ke pinggir keluar pun jangan. Jadi usahakan supaya rata, supaya antara kambiumnya ketemu dengan kambium, supaya dia memperbesar harapan hidup untuk sambungan tunas kita. Lalu kita ikat seperti biasa. Ikatnya di sini sekira-kiranya kuat ya, tapi jangan terlalu kuat juga ngikatnya, dikira-kirakan saja. Dan juga jangan terlalu kendor juga. Kalau terlalu kendor dia tersenggol sedikit pun berubah, jadi biasanya langsung
tidak akan hidup ya. Oke, sudah rapi, sudah saya ikat dan langsung kita sungkup dengan dengan plastik es ini. Dan langsung kita ikat juga. Dan ikatnya di sini pun sama, tidak usah terlalu keras, sekira-kiranya ya udara tidak masuk saja ya. Kalau terlalu keras pun cabangnya yang masih kecil dia akan terlalu tertekan, menghambat pertumbuhan batang yang kita sambung. Oke, sudah rapih ya. Sudah rapih, lalu kita pindahkan ke tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, seperti di samping rumah ya, tapi jangan ditaruh di dalam kamar juga, jangan taruh di sumur juga, yang sekira-kiranya tidak terkena sinar matahari langsung, seperti ruangan ini nih. Tetap sinar matahari masuk jika sore hari, tapi untuk siang hari dia aman, tidak terkena sinar matahari langsung. Karena untuk bahan yang seperti ini yang masih baru kita sambung, kalau terkena sinar matahari langsung dia akan cepat mengering. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagi dengan rekan-rekan semuanya untuk saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.